Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudohliawati, MPM 1811060267 dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2018. Saya di sini akan mempresentasikan tugas proposal. Tugasnya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning dengan bantuan giving question terhadap daya ingat dan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran biologi di kelas 7. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Bab 1 di pendahuluan ini terdapat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Penggunaan media pembelajaran berpengaruh besar terhadap peserta didik dikarenakan akan membangkitkan rasa senang dan membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik. Media pembelajaran harus bisa menjadi sumber belajar bagi peserta didik yang mampu menciptakan kebermaknaan dalam belajar, di mana di dalam penggunaan media tersebut mampu merangsang peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri. Media pembelajaran yang akan digunakan sebagai alat bantu di dalam menyampaikan pesan atau materi pelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Di sini terdapat 3 identifikasi masalah. Yang pertama, peserta didik mengalami kesulitan dalam hal mengingat dan kurang memahami pelajaran yang telah disampaikan. Peserta didik kesulitan dalam menyampaikan pendapat tentang materi yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, model pembelajaran yang digunakan kurang tepat dalam proses belajar sehingga kemampuan berpikir peserta didik masih kurang. Oke, selanjutnya adalah batasan masalah. Terdapat 3 batasan masalah. Yang pertama, media pembelajaran produk based learning hanya untuk kelas 7 pada materi sistem pencernaan. Yang kedua, media pembelajaran project based learning hanya berisikan materi penjelasan singkat tentang sistem pencernaan manusia. Yang ketiga, media pembelajaran project based learning hanya berisikan pemahaman dengan indikator menganalisis. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap daya ingat peserta didik di kelas 7 di SMP Negeri 3 Pugung. Yang kedua, bagaimana pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap kemampuan berpikir peserta didik di kelas 7 di SMP Negeri 3 Pugung. Yang ketiga, besar model pembelajaran project based learning dengan teknik giving question terhadap daya ingat siswa di kelas 7 di SMP Negeri 3 Pugung. Yang keempat, seberapa besar model pembelajaran project based learning dengan teknik giving question terhadap kemampuan berpikir siswa di kelas 7 di SMP Negeri 3 Pugung. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap daya ingat peserta didik di kelas 7 di SMP Negeri 3 Pugung. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap kemampuan peserta didik di kelas 7 di SMP Negeri 3 Pugung. Dan yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap daya ingat dan kemampuan berpikir siswa di kelas 7 di SMP Negeri 3 Pugung. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Di sini ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama bagi peserta didik, yang kedua bagi guru, dan yang ketiga bagi sekolah. Yang pertama bagi peserta didik, dengan adanya penelitian ini menambahkan rasa percaya diri peserta didik dalam menguraikan pemikirannya, terlatihnya daya ingat, dan menambahnya kemampuan berpikir peserta didik. Untuk guru, di sini bertambahnya metode dalam proses belajar mengajar serta membantu para guru dalam melatih daya ingat dan kemampuan berpikir peserta didik. Untuk sekolah, guna memberikan masukan dalam proses belajar mengajar terhadap daya ingat dan kemampuan berpikir peserta didik dalam pembelajaran IPA biologi di kelas 7. Yang selanjutnya adalah sistematika penulisan. Yang pertama itu ada cover, yang kedua ada bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. Yang ketiga itu adalah bab 2, landasan teori, terdiri dari project based learning, teknik giving question, daya ingat, kemampuan berpikir,
kajian materi, kerangka berpikir, serta hipotesis penelitian. Yang keempat itu adalah bab 3, metode penelitian, terdiri dari waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, populasi sampel dan teknik sampling, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan uji hipotesis penelitian. Yang selanjutnya itu adalah bab 2, landasan teori, terdiri dari project based learning, teknik giving question, daya ingat, kemampuan berpikir, kajian materi, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Yang pertama, model project based learning. Pengertian model project based learning. Project based learning atau PJBL merupakan salah satu model pembelajaran dengan ciri khusus adanya kegiatan merencana dan melakukan sebuah proyek di dalamnya untuk menghasilkan sebuah produk. Model pembelajaran ini memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik, melakukan kegiatan pembuatan proyek yang berujung pada terciptanya suatu produk. Untuk langkah-langkah model pembelajaran project based learning ini ada 8. Yang pertama itu guru atau dosen memberikan materi mengenai dasar pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan di SD ideal pembelajaran yang dilaksanakan sesuai teori. Yang kedua itu memberikan kesempatan siswa atau mahasiswa secara berkelompok untuk observasi. Yang ketiga itu menyusun hasil observasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat itu dari hasil observasi diperlukan permasalahan-permasalahan yang menyatakan tentang pelaksanaan pembelajaran IPA. Yang kelima itu memecahkan masalah yang ditemui secara berkelompok. Yang keenam itu berdiskusi, bertukar pengetahuan, sumber belajar untuk menentukan solusi. Yang ketujuh itu mencari kesimpulan, dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Oke, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan project based learning. Untuk yang kelebihannya ini di sini dia meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar. Kemudian selanjutnya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang berikutnya membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keenam, melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dirinya di dunia nyata. Yang ketujuh, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Untuk kekurangannya, ada 5. Yang pertama itu memerlukan banyak waktu. Yang kedua itu banyak instruktur yang merasa nyaman. Yang ketiga itu peserta didik yang memiliki kelemahan dan percobaan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keempat itu ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dan dalam kerja kelompok. Yang terakhir itu ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Baik, yang selanjutnya itu kedua yaitu teknik giving question. Di sini ada pengertian teknik giving question. Yang pertama itu menurut Zaini, strategi pembelajaran giving question and getting answered merupakan strategi yang sangat baik digunakan untuk melibatkan peserta didik dalam mengulang materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Yang selanjutnya itu ada langkah-langkah model teknik giving question. Yang pertama, guru memberikan soal untuk dikerjakan sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, kemudian guru menjelaskan materi yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Yang ketiga, di akhir pembelajaran, guru menyampaikan rangkuman dan klarifikasi dan menjawab pertanyaan dari siswa-siswi yang bertanya. Yang keempat, guru membuat beberapa soal yang sesuai dengan topik yang diberikan setiap selesai pembelajaran. Yang selanjutnya, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Soal tidak ditulis oleh siswa. Guru membacakan soal dan siswa menjawab lembar jawaban. Yang terakhir, lanjutkan proses ini sesuai dengan waktu dan kondisi yang ada. Oke, untuk yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan teknik giving question. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihannya ini susunan lebih menjadi aktif, anak mendapatkan kesempatan baik secara individu maupun kelompok untuk menanyakan hal-hal yang belum dimengerti. Yang kedua, guru dapat mengetahui penguasaan anak terhadap materi yang disampaikan. Yang ketiga, mendorong anak untuk berani mengajukan pendapatnya.
Untuk kelemahan strategi giving question and getting question answered ini ada 3. Yang satu, pertanyaannya pada hakikatnya sifatnya hanyalah hafalan. Yang kedua, proses tanya jawab yang berlangsung secara terus-menerus akan menyimpang dari pokok bahas yang sedang dipelajari. Yang ketiga, guru tidak mengetahui secara pasti apakah anak yang tidak mengajukan pertanyaan atau menjawab telah memahami dan menguasai materi yang telah diberikan. Selanjutnya, daya ingat. Di sini daya ingat atau memori adalah proses mental yang dimiliki individu untuk mengkode, menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi, pengetahuan atau pengalaman masa lalu di dalam otak yang dapat dipengaruhi, dipanggil kembali untuk dapat dipergunakan beberapa waktu kemudian. Untuk indikator daya ingat di sini ada 3, ada konsentrasi dalam belajar. Yang kedua ada dapat mengingat informasi dengan baik, dan yang ketiga itu dapat menyembunyikan kembali materi yang telah dipelajari. Yang keempat itu ada kemampuan berpikir. Di sini kemampuan berpikir sebagai upaya yang dilakukan oleh seorang untuk membuat generalisasi, mengendalikan kemungkinan-kemungkinan yang berbagai, dan juga menangguhkan keputusan. Untuk indikatornya di sini juga ada 3, yaitu berpikir dengan kritis, dapat menyampaikan pendapat, dan yang terakhir itu dapat menilai atau evaluasi. Untuk yang selanjutnya itu ada kajian materi, di mana di sini ada sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh manusia melibatkan organ-organ pencernaan makanan. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Yang selanjutnya itu ada nutrisi pada zat makanan, ada karbohidrat dan air. Yang selanjutnya ada organ pencernaan manusia, ada mulut, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Oke, selanjutnya di sini adalah kerangka berpikir, di mana pembelajaran biologi ini dia di sini nanti adalah interaksi antara guru, ada interaksi antara guru dan peserta didik, serta interaksi antara peserta didik dan peserta didik, kemudian nanti guru dengan peserta didik. Setelah itu model project based learning ini nanti dia akan meningkatkan kemampuan berpikir dan akan menyebabkan daya ingat. Oke, untuk indikatornya tadi di sini ada 3, daya ingat ada 3, untuk meningkatkan kemampuan berpikir juga ada 3. Selanjutnya nanti ada materi sistem pencernaan manusia. Dan ada submateri yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada sistem pencernaan manusia, ada nutrisi pada zat makanan, organ pencernaan manusia, organ tambahan pada manusia, serta gangguan pada sistem pencernaan. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Di sini terdapat 4 hipotesis penelitian. Yang pertama itu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara model pembelajaran project based learning terhadap daya ingat peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 3 Pugung. Yang kedua itu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara model pembelajaran project based learning terhadap kemampuan berpikir peserta didik di kelas 7 di SMP Negeri 3 Pugung. Yang ketiga itu terdapat kontribusi model pembelajaran project based learning dengan teknik giving question terhadap daya ingat siswa di kelas 7 di SMP Negeri 3 Pugung. Dan yang keempat ini terdapat kontribusi model pembelajaran project based learning dengan teknik giving question terhadap kemampuan berpikir siswa di kelas 7 di SMP Negeri 3 Pugung. Oke, selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan di bulan November tahun 2020 tahun 2021 di kelas 7 SMP Negeri 3 Pugung. Yang berada di Jalan PTPN 7, Gang Puskesmas Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Untuk yang selanjutnya itu ada metode penelitian, di mana metode penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimental. Oke, di sini ada tabel 3.1 yaitu desain penelitian. Di sini ada kelompok, ada eksperimen sama kelas kontrol. Di sini ada tes pretest, ada perlakuan sama tes post-test. Selanjutnya itu ada keterangan di bawahnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke variabel penelitian, di mana variabel bisa diartikan sebagai objek yang akan diteliti. Secara simbol, variabel independen dilambangkan X dan variabel dependen dilambangkan dengan Y. Penelitian terdapat 3 variabel adalah
Yang pertama itu variabel bebas, yaitu X ialah model pembelajaran project based learning dengan bantuan giving question. Yang kedua itu adalah variabel terikat, Y1 ialah daya ingat dan Y2 ialah kemampuan berpikir. Oke, selanjutnya kita masuk ke populasi. Di sini ada kelas dan jumlah peserta didik. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Untuk sampel di sini juga terdapat kelas dan jumlah peserta didik. Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk teknik sampling di sini dengan cara random sampling, di mana pengambilan sampel dilakukan dengan teknik acak kelas. Oke, selanjutnya di sini ada metode pengumpulan data. Yang pertama studi lapangan, yang kedua studi literatur. Untuk instrumen penelitiannya di sini penelitian ini menggunakan instrumen tes pemahaman konsep, observasi lembar, kegiatan dan dokumentasi respon peserta didik. Untuk yang teknik analisis data di sini kita ada 3, yaitu ada tes, ada observasi dan yang ketiga ada dokumentasi. Selanjutnya ada hipotesis penelitian setelah dilakukannya uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Langkah selanjutnya ialah uji T atau independen. Untuk yang selanjutnya itu uji T atau uji independen ini dia merupakan uji statistik parametrik yang harus memenuhi uji prasyarat seperti uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk uji T independen ini menggunakan tarif signifikan yaitu 0,05 dengan menggunakan rumus uji T separated variance sebagai berikut. Di sini ada rumus dan untuk keterangannya ada X sebagai rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen, X 2-nya dia rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol, untuk S-nya ada varians total kelompok eksperimen. Untuk yang N-nya ini banyak sampel kelompok eksperimennya. Untuk uji T diterima apabila T hitung lebih besar dari T tabel, dengan demikian H1 diterima. Apabila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 ditolak. Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut. H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh model pembelajaran project based learning dengan bantuan giving question. Untuk H1 terdapat pengaruh model pembelajaran project based learning dengan bantuan giving question. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.